Kalau menurut saya pribadi begini, Pak. Jadi akhir-akhir ini kalau bicara demokrasi, demokrasi ini setengah mati kalau kalimat yang saya pakai. Jadi tidak semakin baik kelihatannya demokrasi kita. Itu indikatornya pilkada kemarin. Banyak daerah-daerah yang muncul calon tunggal yang dikondisikan seperti itu, yang notabene-nya ternyata calon yang tunggal itu ternyata anak-anak pejabat tinggi negara atau menantunya, sehingga demokrasi di daerah satu persatu mati. Artinya secara nasional pun bisa diindikasikan seperti itu. Nah, KPU sendiri tidak konsisten ketika calon tunggal disepakati oleh undang-undang pilkada. Jika calon itu tunggal harus dilawan dengan kotak kosong. Tetapi KPU tidak pernah mensosialisasikan pada publik bahwa jika pilihanmu itu tidak memilih calon tunggal itu harus memilih kotak kosong. Yang dimunculkan hanya gambarnya calon tunggal itu. Sepanjang itu dilakukan dan tidak melanggar pasal sebuah regulasi, kenapa tidak? Kan itu juga demokrasi. Boleh, Pak. Jadi konsekuensinya seperti KPU sendiri, seperti katakan tadi, tidak independen juga sebagai pelaksana pemilu. Lebih baiknya kalau penyelenggara pemilu itu orang-orang KPU yang notabene-nya sekretaris orang negara pelaksananya. Kenapa kita tidak berkaca ke Filipina misalnya yang selama ini pelaksana pemilu itu ditenderkan, bahkan di sana LSM penyelenggaranya. Juga satu itu, kedua undang-undangnya juga dibuat sedemikian rupa sehingga valid begitu, sehingga memberi tempat demokrasi itu tidak bisa dimanipulasi. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi calon tunggal. Jadi masyarakat punya banyak pilihan minimalnya itu. Pemerintahan sekarang ini kurang punya wibawa kalau menurut saya. Tetapi untuk mempertahankan kewibawaan negara itu, pemerintah itu tidak harus mengorbankan rakyat. Kita tetap harus menghormati HAM, hak asasi manusia itu. Apalagi HAM itu masuk ke konstitusi negara, sudah masuk ke Undang-Undang Dasar 45. Itu pun terlambat. Negara Amerika itu 200 tahun yang lalu HAM masuk konstitusi negara. Kita baru 20 tahun yang lalu. Itu pun dari awalnya sudah punya cerita yang sedikit memalukan. Orang yang menjadi pionirnya pejuang HAM justru jadi korban pembunuhan ketika menjadi penumpang pesawat terbang maskapai negara, pilotnya pilot pemerintah lagi. Munir itu ya? Iya. Jadi itu contoh-contoh. Itu kan masa lalu, bukan sekarang. Betul, Pak. Tetapi kelihatannya sampai sekarang belum diperhatikan bagaimana supremasi HAM itu harus ditegakkan begitu. Seperti apakah untuk menegakkan kewibawaan negara harus ada korban yang harus ditembak mati sekian orang tempo hari? Tidak juga seharusnya. Gitu. Jadi memang perlu negara itu wibawanya ditegakkan, tetapi tidak harus melanggar HAM begitu. Dan lagi saya punya pemikiran, era reformasi ini tidak harus seluruh sistem Orde Baru direformasi. Kenyataannya banyak sistem Orde Baru yang nyatanya lebih bagus, lebih valid dibanding sistem yang sekarang. Padahal mestinya yang dilanjutkan itu adalah GBHN dan P4 atau nilai-nilai Pancasila, bukan korupsinya Orde Baru, tapi ini malah yang masih tersisa korupsinya ya? Tidak hanya tersisa ini, Pak, malah beranak pinak koruptor ini. Bahkan sekarang ini istilahnya kalau dulu itu korupsi perorangan bermutasi sifatnya menjadi korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah tempo hari banyak anggota-anggota DPR yang tersangka hampir seluruh Indonesia berjamaah korupsi bareng-bareng. Sekarang malah korupsi berjamaah antar lembaga. Alhamdulillah kalau zaman Orde Baru dan zaman-zaman kemarin itu Indonesia punya hutang, sekarang sudah lunas dan tidak memiliki hutang ke luar negeri ya? Tidak punya hutang, bahkan berlipat ganda hutangnya sekarang. Saya setuju istilahnya Salim Said itu,
Jadi negara-negara ASEAN saja Indonesia ini terbelakang karena apa? Negara lain itu ada yang ditakuti sehingga dia memacu rakyatnya untuk segera membahagiakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Indonesia Tuhan aja tidak ditakuti, Pak. Ya, terima kasih Mas Oji. Gimana Mas? Ya, kalau saya melihat dari tahun ke tahun ini demokrasi Indonesia ini menuju tanpa arah ya. Dulu katanya itu demokrasi Pancasila gitu. Tapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya, itu ada beberapa pasal yang dirubah, itu akhirnya demokrasi Indonesia ini kan menuju demokrasi liberal kapitalis, diakui atau tidak itu kenyataan. Yang kedua, ada tren beberapa waktu belakangan ini ketika demokrasi, ketika kebebasan itu yang luar biasa, orang bebas berbicara. Kebebasan bicara ini kan salah satu dari perwujudan demokrasi. Itu mungkin itu diwujudkan dalam program ELC. ELC itu kan bagian dari pers ya. Jadi pers itu kan juga bagian dari demokrasi. Kalau memang ELC itu ditutup dan tidak on lagi, tidak siaran, kan masih ada komponen-komponen lain yang mendukung demokrasi. Misalnya ada LSM, ada partai politik, ya, ada ormas, ada kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat. Cuma sekarang apa betul partai politik di Indonesia sekarang ini bisa menopang berlangsungnya demokrasi? Itu yang saya katakan. Dan kalau ELC itu merupakan salah satu bentuk dari ekspresi demokrasi dan kemudian sekarang ditutup, ya itulah kemungkinan sedikitlah ada pengebiran demokrasi. Tapi saya kira demokrasi itu tidak boleh yang menghujat secara pribadi ya. Jadi yang dipersoalkan itu adalah kebijakan. Jangan sampai menyinggung masalah pribadi orang. Apalagi seorang pemimpin ya Pak? Ya, apalagi seorang pemimpin. Kalau memang itu dikritisi, ya kritisilah kebijaksanaannya, bukan pribadinya, gitu loh. Okay. Itu kalau memang dikritisi malah pribadi, ini bukan lagi demokrasi. Ini nanti akan menjurus kepada persoalan ya sentimen. Ya terakhir ini ada beberapa hal yang ada kejadian ya menurut saya, dan itu menjadi perhatian semua pihak, dan nampaknya juga bisa menjadi perhatian internasional ya, termasuk misalnya masalah FPI gitu ya. Iya. Saya kira kalau ini kan sejarah ya, saya tidak tahu apakah sejarah kita masa depan ini masalah ini akan menjadi persoalan atau tidak. Dulu ketika zaman Orde Baru, kalau seperti ini kan terjadi kan gitu. Kasus Munir. Ya, tapi Munir bukan Orde Baru loh itu. Bukan ya. Bukan Munir. Zamannya Marsinah misalnya. Oh ya. Marsinah itu juga pelanggaran HAM itu satu orang. Itu akan menjadi persoalan internasional, dan itu akhirnya oleh pemerintah juga diproses. Ada beberapa pelaku itu sampai masuk penjara, meskipun peradilannya itu barangkali kurang fair ya. Ini menurut pengacaranya Pak Tri Mulya Sudadi. Pada waktu itu saya awal-awal jadi wartawan ketika muncul 94, itu pengacaranya Munir, termasuk untuk mengusut kematian Marsinah. Jadi waktu itu Munir terang-terangan bahwa Marsinah itu tewas di salah satu instansi, itu Munir ya. Tapi Munir sendiri juga akhirnya tewas. Sampai sekarang siapa pembunuhnya juga tidak jelas, mengalami nasib sama dengan Marsinah, dulu orang yang dibela kan gitu. Ya Mas, terima kasih Mas. Mudah-mudahan pencerahan yang panjang yang berikan menjadi sebuah permenungan, dan ke depan kita semuanya menjadi lebih baik. Selaku putra daerah yang sudah lama merantau meninggal Kabupaten Nganjuk, mohon izin, mohon maaf, ada beberapa masukan untuk Pak Bupati Nganjuk berdasarkan pengalaman saya pada saat
menduduki beberapa jabatan di pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, pertama di bidang pelayanan. Nah, tentunya perlu memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat melalui inovasi-inovasi yang perlu kita ciptakan. Nah, kemudian masalah kurikulum di pendidikan itu perlu juga kita kembangkan, Pak Bupati. Nah, pertama perlu menciptakan muatan-muatan lokal seperti bidang seni kerawitan, seni perwayangan dan sebagainya. Ini supaya kita bisa melestarikan budaya-budaya luhur kita. Termasuk juga bidang keolahragaan. Mungkin keolahragaan tradisional yang selama ini sudah hampir punah. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mungkin Bapak Bupati bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan koperasi, anggota koperasi, pelaku-pelaku UMKM. Nah, kemudian di bidang-bidang sosial kemasyarakatan lain, nah mohon saran aja Pak Bupati, mohon izin, tentunya Pak Bupati mungkin bisa terjun langsung pada saat event-event sosial kemasyarakatan, seperti musibah, seperti ada pesta rakyat dan segala macamnya. Ini mohon izin Pak Bupati bisa terjun langsung. Saja itu Pak Bupati, mohon maaf, sekian, terima kasih. Yuk teman-teman tetap di channelnya Kung dan Kia. Jangan lupa komen, like, and subscribe.